Bisa apa sampean? Aku terus terang dek ini mateni wong-wong 5 langsung. Kemarin mateni orang 5 langsung. Langsung. Wah, hebat. Siapa itu, Mbah? Mutin Kulon Kali. Mudin. Wah, Pak Mudin. Iya. Pak Mudin itu ya Ustadz kan? Iya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Gepeng, seorang dukun santet yang ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang membuat konten memberantas para dukun santet. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harul wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Nuhun. Assalamualaikum. Nuhun. Assalamualaikum. Ayo, begini. Dah, langsung aja melapor ini. Oh, ya. Aku wis ngerti seliramu. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh Mbah Gepeng, seorang dukun santet yang ingin menghabisinya. Ternyata, dukun tersebut tega membunuh Modin dan Kiai. Kisah ini bermula dari sang dukun yang menelepon admin dari Gus Nur Samsun, yang mana dia ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Itu dikarenakan dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa membuat konten memberantas para dukun santet, dan ditantang oleh sang dukun. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumahnya. Gus Nur Samsun ingin bertabayun, dan tentu dengan sebuah misi yang sudah direncanakannya. Maka setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun mencoba berkata kepadanya, bahwa mengapakah sebenarnya dia ingin berduel dengan dirinya. Dukun itu pun kemudian bercerita, bahwa sebenarnya sudah cukup lama dia menyaksikan aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi para dukun santet. Dan dari situ dia menjadi sangat marah dan penasaran. Beraninya Gus Nur Samsun membuat konten hiburan yang memberantas para dukun santet. Tentu dia sebagai dukun asli merasa tidak terima. Karena yang dilakukan Gus Nur Samsun itu telah merendahkan martabat para dukun seperti dirinya. Sehingga dia ingin memberikan pelajaran. Jika memang Gus Nur Samsun orang hebat seperti yang dia lihat, sang dukun menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Dia mengaku dukun asli yang sangat sakti mandraguna. Banyak modin kampung dan kiai yang berani melarang, dia hancurkan dan dibinasakannya. Jika tidak ingin binasa seperti mereka, dia meminta Gus Nur Samsun agar meminta maaf dan menghapus semua konten gerbek dukun yang dibuatnya. Dan diminta dukun Gepeng yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun mencoba untuk meluruskan.
Tidaklah mengapa jika sang dukun mengatakan bahwa konten grebek dukunnya itu adalah settingan dan hiburan. Namun yang jelas dia membuat konten tersebut adalah untuk edukasi kepada masyarakat, bahwa sesungguhnya datang dan minta bantuan kepada dukun santet itu adalah perbuatan musyrik dan menyesatkan. Para dukun itu adalah orang yang bersekutu kepada iblis dan senantiasa melawan ajaran Tuhan. Dukun itu adalah orang berbahaya yang akan menjerumuskannya kepada kehancuran. Gusnur Samsun juga berkata bahwa dia datang juga adalah untuk sebuah kebaikan, yaitu agar sang dukun bertobat dan kembali kepada jalan yang diperintahkan Tuhan. Enggak, saya ingin klarifikasi saja. Maksud sampean apa? Sampean telepon-telepon, marah-marah, WA, ngonek-ngonek ke ngata-ngatain saya yang tidak-tidak, itu maksudnya apa? Aku terus terang gak seneng dukun dirusoi. Kok kayak ngono, WA ora dibales. Lah kan saya sibuk, tidak ngurusin WA, yang ngurusin admin bukan saya. Telepon ora bales. Lah, saya itu sibuk, Mbah. Itu urusan saya banyak. Nek wis teko kene, aku pengen jajal awakmu. Lah kok jajal-jajal? Lah piye wis kadung kok. Lah gini loh, sampean itu tujuannya apa? Marah-marah sama saya itu apa? Tujuanku, awakmu rene tak tekakne. Aku pengen jajal kadidayanmu kaya apa. Bah, saya itu nggak punya apa-apa, Bah. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya kekuatan, nggak punya saya. Saya hanya dibekali iman, Bah. Saya diajarkan dari kecil itu untuk beriman. Jadi ya, pegangan saya dari dulu hanya iman. Saya hanya berpegang teguh kepada perintahnya Allah, yaitu dengan menjalankan sholat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran. Hanya itu saja, selain itu enggak. Kuwi opo? Lah kok kuwi opo? Itu amal perbuatan yang baik. Itu loh. Sampai tuh masalahnya apa sih sama saya, itu punya masalah apa? Aku pengen jajal kadidayanmu. Saya tanya, kandeli kulit. saya tanya masalahnya, Mbah. Masalahe aku ra seneng dukun-dukun mbok rusoi. Nah, kan saya nggak ngerusoi sampeyan, saya nggak mengganggu sampeyan. Aku pengen jajal kadidayanmu. Kita kan nggak kenal, Mbah. Ya, Mbah kenal saya? belum. Saya juga nggak kenal Mbah. Tapi Mbah tahu saya, tahu nomor saya dari mana? Aku oleh teko YouTube. Oh, dari YouTube. Aku ngetut nih YouTube 2 tahun YouTube. Oke, sampean sudah mengikuti YouTube saya selama 2 tahun. Nah, permasalahannya yang sampean tonton, yang saya suguhkan di YouTube itu, apakah mengganggu jenengan? Aku gak percaya nek kaya ngono. YouTube-mu kuwi rekayasa. Iya, memang bener, Mbah. YouTube saya itu rekayasa. Iya, YouTube saya itu rekayasa. YouTube saya itu settingan. Iya, bener. Itu lah, terus masalahnya apa? Kalau YouTube saya settingan itu masalahnya apa? Kan saya nggak minta duit sama jenengan, saya nggak minta beras sama jenengan, saya nggak minta makan sama jenengan. Jadi bagi saya nggak mengganggu ketentraman jenengan dong. Jadi ngapain jenengan nantang-nantang saya, ngata-ngatain saya di telepon, ngonek-ngonek ke saya? Kan saya nggak punya salah sama jenengan. Adapun mengenai video saya itu settingan, yaitu urusan saya, bukan urusan jenengan. Itu orang saya YouTuber, ya suka-suka saya, Mbah. Saya mau bikin settingan kek, mau yang asli kayak, itu urusan saya. Itu Ngono kuwi ngentekne dayuhku. Dayuhku ora payu aku. Dayo itu apa? Tamu? Tamu sing njaluk tulung aku ora iso. Ya mungkin yang datang ke sini itu goblok, Mbah. Kenapa harus percaya sama jenengan? Kenapa nggak minta bantuan sama Allah? Kenapa harus minta bantuan sama dukun? Gitu loh. Aku nang kene wis kondang, ojo kakean omong. Sekondang apa sih sampean tuh di sini? Wong kene kiai gak enek sing wani mbek aku. Kiai-kiai di sini nggak ada yang berani sama Gak jenengan? enek. Alah, bohong, nggak mungkin. Beliau-beliau para ulama, para kiai bukan berarti takut sama jenengan, Mbah. Beliau-beliau mereka semua itu hanya ikhlas dan sabar, tidak mau mengusik ketentraman orang lain. Itu urusanmu. Mungkin anggapan beliau-beliau kiai-kiai seperti itu. Jangan merasa sampean itu takabur terus menganggap sampean tidak ada yang berani sama sampean. Itu Mbah. Nah, sampean itu bisa apa sampean? Aku terus terang dek ini mateni wong-wong 5 langsung. Kemarin mateni orang 5 langsung. Langsung. Wah, hebat. Siapa itu, Mbah? Mudin Kulon Kali. Mudin. Wah, Pak Mudin. Iya. Pak Mudin itu ya ustadz kan? Iya. Kenapa sampean bunuh? Kenapa sampean matiin? Aku dikongkon.
Sampai disuruh orang untuk nyantet sampai mau. Padahal itu kejahatan. Kenapa giliran disuruh kebaikan sampai nggak? Yang jelas saya datang ke sini pengen tabayun, pengen klarifikasi. Sampai tidak suka dengan saya gara-gara aksi-aksi atau perilaku saya di YouTube. Ya. Dan saya mengatakan, tadi jenengan mengatakan rekayasa kan? Ya. Saya menjawab, iya itu rekayasa. Beres kan, selesai kan masalahnya? Aku sih urung percaya nek urung jajal dhewe. Ngapain harus berantem dengan saya? Orang saya juga nggak salah sama jenengan. Jenengan juga nggak salah dengan saya. Kita nggak pernah kenal. Ya saya silaturahim ke sini seenggaknya dikasih kopi kek atau kasih Kopi rokok kek. apa? Warung ado kok kopi. Sik nyebrang kali. Kek kowe nggawa kamera tinggi opo? Nah, menurut sampean kalau saya bawa kamera buat apa? Tinggi konar-konane. Ben dhuwur jenengmu. Saya nggak butuh nama tinggi, Mbah. Saya hanya butuh uang dari YouTube. Orang saya bikin channel YouTube itu untuk mencari uang kok, Mbah. Uangnya ndonga teko. Lah, pesugihan dong, Mbah. Ora. Lah, dongo ini njaluk karo sapa? Sing gawe urip. Lah sing gawe urip sapa? Ayo. Yo sing gawe urip. Ah. Yang bikin kita hidup itu Allah, Mbah. Allah ki ndi? Kok Allah itu endi? Allah itu, ya ini semua ini adalah Allah, Mbah. Jagat raya ini langit saisine, donya bumi saisinya itu adalah sebuah eksistensi daripada cahaya Tuhan gitu. Jadi Allah itu mewujudkan dirinya ya dengan semua ini. Ini, semua ini. Itu. Jadi sampean nggak usah bikin-bikin masalah di sini. Udahlah, sampean balik ke belakang sampean ngising. Udah sampean ngising aja. Jajal apa lagi? Udah ngising saja. Gayamu kaya apa to, Jan? Nih ngupil saja, Mbah, ngupil. Tak kasih upil nih. Yo, tenono. Lah itu apa, Mbah? Itu apa itu, Mbah? Wah, batu akik. Buat apa, Mbah, di pasar banyak? Dia ngeprok gundulmu kuwi. Oh, kayak ngeprok gundulmu. Saya juga pegang batu akik, Mbah, ini, Mbah. Ini batu akik ini, Mbah. Tapi kecil. Akik apa kuwi? Ini akik, Mbah. Ini batu ginjal. Ginjale Jale tekek sakmono kuwi. iya, ginjale tekek, Mbah. Ning ngarepku ana tekek, Mbah. Itu. Wah, itu batu apa tuh, Mbah? Embuh elek. Wah, kaya sing nyekel. Terus mau ngapain sampean kayak gini? Tak dilebokne nang wetengmu. Oh, itu mau dimasukkan ke perut saya? Heeh. Lah emang bisa. Iso. Wis angel iki tuturane iki. Ya. Berarti sampean bener-bener serius nantang saya? Iya. Apa golek nggo nombo? Loh, kalau siapa saya itu di sini saja siap kok, Mbah. Saya kalau menghadapi dukun ya dengan santai kayak gini. Ngapain saya itu bingung-bingung ngadepin dukun? Orang ada Allah gitu. Gitu, Mbah. Yup aja. Jatuh dukun ketek. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Suara apa itu? Neng kene kurang ombo. Aku sik urung trimo. Ayo ning jero kono ombo. Ya sudah sana. Ayo. Tadi suara batunya di mana? Di belakang ya? Iya. Ayo mlebu rene. Ngapain? Urung puas aku ning kono iki dolanan kaya ngono. Aku ketokne pamungkas kuwi. Oh, siapa takut? Wah, fotonya mantep-mantep ya. Mana ilmu sampean? Neng. Sik neh piye? Bismillahirrahmanirrahim. Sumun bukumun umyun fam la yarjiun. Sini. Diajak damai nggak mau, diajak berantem. Ya sudah, ayo saya layani. Mau berantem, silakan.
Kok jangan bocah cilik gitu. Memang saya itu bocah cilik. Tapi ojo nyepelek ke sampean, Mbah. Aku memang cah cilik, tapi aku pinter gawe bocah. Cah cilik pinter gawe bocah cilik iku ya aku. Dadi ora sia-sia sunat. Ngono. Gitu. Kalau punya cutik itu baru pucuke kelong. Ya, Dek. Itu. Mana ilmu? Hah? Yo. Awas, Dek. Cokro apa? Cokro apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mana cokromu? Sini. Sini. Bangun. Sini, bangun. Ora urusan. Aku nggak mau kena tipu manusia-manusia sepertimu. Aku tenang tutup ambak. Dodomu ambak. Sekarang pengen saya kasih tahu kan yang biasanya saya di YouTube katanya 2 tahun ngikutin saya. Sekarang di YouTube itu kan saya sering mengeluarkan pungkasan. Ayo mana sini, biar tahu pungkasan seperti apa. Sini. Keluarkan ilmu tertinggimu. Hah? Tadi menantang saya, sekarang saya tantang balik. Siap belum? Saya tak nunggu. Udah tak sik tuh. Tapi gitu. Ya wis. Piye? Wis siap durung? Wes. Ah, gitu. Mana? Keluarkan ilmumu. Aku sik kok wis sik. Ya silakan, siapa dulu? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rupaku amat dengan jagat gede. Jagat selesai dan kesosai dengan sabtu tadi. Sakersani Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah. Mana? Hah? Mana ilmunya mana? Sini. Masih sanggup gak? Sik bisa kas. Oh, oke. Masih kurang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rupaku cilai saidin kerso saidin sabda tadi sakersani Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah. Kita buang ilmunya. Sampean sudah sekarat. Sampean tidak akan bisa jalan. Sampean akan lumpuh. Sampean kudu tobat kalau pengen sembuh. Aku wis manut kowe. Manut aku. Bapak piye aku manut kowe. Yen tak beleh manut. Manut ae. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan dukun Gepeng. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya menghantam sang dukun, yang membuatnya langsung tumbang terkapar tak berdaya. Setelah itulah sang dukun kemudian menyerah. Dia mengaku kalah, dan bersedia bertobat atas semua kesesatannya. Dia pun juga berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.